Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa meninggalkan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi pada channel As-Siddiqiyah TV, yang dalam hal ini saya akan menjelaskan dengan singkat daripada kisah para nabi dan rasul yang 25. Di sini saya akan membahas yaitu kisah Nabi Ishaq alaihi salam dengan singkat. Yang pertama mengenai dengan kelahiran Nabi Ishaq alaihi salam. Beliau adalah salah satu putra daripada pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Adapun nama Ishaq itu sendiri diambil dari bahasa Ibrani yang artinya secara harfiah adalah tertawa atau tersenyum. Kenapa diberi nama Ishaq dan artinya tertawa atau tersenyum menurut bahasa Ibrani? Karena ketika itu Nabi Ishaq alaihi salam anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang sangat dinanti-nanti kehadirannya di tengah-tengah keluarga Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian beliau lahir. Ketika Nabi Ishaq lahir daripada rahim ibunya yaitu Siti Sarah, maka Siti Sarah merasa senang dan bahagia sehingga mereka semua tersenyum dan tertawa karena rasa haru yang sangat gembira. Maka itulah asal muasal daripada diberikan nama Ishaq alaihi salam. Yang kedua, setelah Nabi Ishaq tumbuh besar, dewasa, dan sudah cukup mencapai usianya, lalu beliau berdakwah, melanjutkan daripada perjuangan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdakwah, yang didakwahkan adalah mengajak umat yang saat itu masih menyembah berhala atau patung-patung. Yang kedua, ajakannya itu berupa menunaikan zakat dan amal-amal soleh lainnya, karena beliau adalah putra daripada Nabi Ibrahim yang berkewajiban untuk melanjutkan daripada perjuangan ayahnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdakwah, yang namanya berdakwah tidak berjalan dengan mulus, pasti ada caci maki, ujian yang sangat luar biasa. Itu sudah hal biasa di kalangan para pendai, para pendakwah, apalagi para nabi dan para rasul. Sama kita ketahui bahwa para nabi dan rasul itu pasti mempunyai yang namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mukjizat itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali para nabi yang Allah khususkan. Nah, lalu di sini mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Ishaq alaihi salam? Yang pertama, Nabi Ishaq itu seperti ayah dan ibunya, yaitu mereka
menikah sudah bertahun-tahun lamanya tetapi belum dikaruniai anak. Nah, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ishak adalah dikaruniai anak. Yang waktu itu usia beliau Nabi Ishak alaihissalam sudah lebih dari 100 tahun. Karena kesungguhannya, karena kegigihannya, karena selalu berdoa kepada Allah, maka mukjizat itulah diberikan kepada Nabi Ishak. Walaupun di usia sudah senja, sudah tua, sudah lanjut, tapi dikaruniai anak. Yang kedua, mukjizat yang diterima oleh Nabi Ishak alaihissalam yaitu daripada anaknya itu diberikan oleh Allah, yaitu anak yang kembar. Nah, salah satu dari anak yang kembar itu diberi nama yaitu Yakub. Dan Yakub inilah yang akan cikal bakalnya menjadi bapaknya daripada Bani Israel dan menjadi seorang nabi dan rasul, meneruskan perjuangan ayahnya Nabi Ishak dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dua daripada mukjizat Nabi Ishak alaihissalam, di usia lanjut tapi masih diberi karunia anak dan anaknya kembar. Yang kedua, dari anak kembar itu salah satunya menjadi penerus para nabi dan rasul yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Sebagai kesimpulannya, di sini kita ambil hikmah bahwa apa yang dapat kita pelajari daripada kisah Nabi Ishak alaihissalam ini. Yang pertama, yaitu beliau setelah menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, maka beliau tidak putus-putusnya berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diberi karuniai anak, dan beliau sangat mencintai keluarganya, anak, istrinya, tetangganya, dan seluruhnya yang ada di sekitarnya. Beliau sangat mencintainya. Itulah hikmah yang kita ambil dari pelajaran Nabi Ishak alaihissalam. Maka dari itu, kepada para ibu, bapak, wali murid, wali santri yang menyaksikan video ini, ketika kita dikaruniai anak, baik laki-laki maupun perempuan, jangan sampai kita menyia-nyiakan, selalu mencaci, memaki, memarahi sampai anak kita drop. Didiklah dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ajarkan beliau. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita, merasa diri kita tidak mampu mendidik anak kita, maka arahkan kepada lembaga yang kompeten dalam hal tersebut. Misalkan di pesantren, di sekolah Islam, silahkan arahkan. Kalau kita memang tidak mampu mendidiknya, jangan sayang kepada anak itu berlebihan. Anak pengen ini dituruti. Misalkan anak pengen HP, kita kasih HP. Anak pengen motor, kita kasih motor. Padahal usianya belum memenuhi syarat untuk berkendara karena masih sekolah, apalagi SD. SMP pun jangan kalau bisa. Nah, inilah bukan rasa cinta kita kepada anak. Kalau kita betul cinta kepada anak kita, maka yang tepat dan akurat itu kita arahkan anak kita ke pondok pesantren. Bahwa orang tua, mohon maaf, orang tua yang tidak tega meninggalkan, menitipkan anaknya di pondok pesantren, berarti inilah prinsip yang salah di tengah rumah tangga kita. Padahal orang tua yang sangat sayang kepada anaknya itu adalah yang mereka mampu menitipkan, tega menitipkan anaknya di pondok pesantren. Karena apa? Karena itu untuk tujuan mereka nanti di masa yang akan datang, didasari dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah tidak akan tersesat, tidak akan terjerumus kepada lembah kemaksiatan. Yang selanjutnya, hikmah yang kita bisa dapat bahwa dari pelajaran ini, Nabi Ishak itu orangnya, beliau sosok yang sangat sabar. Sampai beliau tidak dikaruniai anak bertahun-tahun, tapi beliau tetap berusaha, berdoa sekuat, semaksimal mungkin, berdoa, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya diberikan keinginannya, kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita yang sudah menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, maka
ketika kita menginginkan suatu apapun, jangan pernah sedikit pun putus asa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa, terus bersabar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan bermohon kepada selain Allah. Jangan kita mendapatkan kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya, kita curhatkan kepada tetangga kita, teman kita. Belum tentu teman kita mampu memberikan solusi kepada kita. Kalau mereka selaku teman kita mampu memberikan solusi kepada kita, kalau tidak malah menambah beban untuk diri kita sendiri. Maka dari itu teruslah memohon, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai jagat raya ini dan seisinya. Beliau adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Jangan takut, jangan khawatir kita miskin, kita fakir, kita kelaparan, selama kita senantiasa selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah ini, kisah singkat Nabi Ishak ini, kita ambil pelajarannya dan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya untuk yang menyaksikan dan menonton daripada tayangan di As-Siddiqiyah TV ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudz ma shafa' wa dama qadar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.